Kembali kepada mata kuliah kita adalah pendidikan agama Kristen untuk orang dewasa. Ya, kata kunci orang dewasa adalah bertanggung jawab. Oke, minggu lalu kita sudah sampai kepada uh, tentang arti-arti keluarga yaitu bapak, ibu, dan anak-anak serta seisi rumahnya. Yang berikutnya ada keluarga inti, yaitu ada suami, istri, dan anak. Berikutnya ada keluarga besar, yaitu keluarga yang tidak hanya suami, istri, tetapi mencakup semuanya di dalam, ada kakak ipar, ya, ada keponakan dan lain-lain. Berikutnya ada keluarga sedara, yaitu sanak saudara yang berhubungan dengan darah, ya. Terus kalau keluarga semenda adalah pertalian keluarga oleh karena perkawinan, ya. Berikutnya ada keluarga parsial, yaitu keluarga yang terdiri hanya suami istri tanpa anak. Jadi ada keluarga yang tidak dikaruniai Tuhan, ya, tidak dipercayakan Tuhan, atau bahasanya pokoknya mereka di hanya hanya mereka berdua saja, itu adalah keluarga parsial. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk dalam dasar teologis tentang keluarga Kristen. Nah, Allah itu mempunyai rencana khusus buat keluarga, ya. Tidak akan mungkin Tuhan menciptakan keluarga itu tidak punya tujuan khusus. Ya, Dia menetapkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Bapak Ibu tolong satu orang membacakannya. Bantu saya baca. Kejadian pasal 1 ayat 28, ada yang membantu saya baca? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Muncul-muncul langsung baca Alkitab. Tadi saya lihat Bapak belum bergabung. Oke, baik. Nah, di sini kita akan melihat bahwa apa yang dipakai Allah, manusia itu menjadi alat sarana yang dipakai Allah untuk melangsungkan atau bertanggung jawab bagi kelangsungan keluarganya. Nah, kita akan melihat beberapa ketetapan yang diberikan Allah. Ya, di situ adalah manusia harus melakukan perintah Allah. Jadi tadi firman Tuhan yang dibacakan oleh Pak John Sinaga adalah itu perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia. Nanti diskusinya nanti aja. Kalau Bapak Ibu ntar kalau ada pertanyaan bagaimana dengan orang yang tidak menikah. Tapi yang jelas firman Tuhan ini adalah manusia harus melakukan perintah Allah. Yang kedua, dalam ayat ini manusia memperoleh keturunan sebagai apa? Generasi, penerus generasi, Bapak Ibu, ya. Oke. Yang kedua adalah kalau berbicara tentang Kejadian pasal 2 ayat 18 juga, Allah berfirman bahwa manusia itu tidak baik apa? Seorang diri, ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi di dalam Alkitab ini ada dua kata yang perlu kita perhatikan. Ada penolong dan sepadan, ya. Ada penolong dan sepadan. Nah, penolong ini apa? Penolong dalam hal apa? Pelayanan rohani, penolong dalam karir, penolong dalam keluarga. Kalau sepadan itu menunjukkan kepada seiman, ya. Rasul Paulus juga mengingatkan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai 14. Ya, tidak seimbang, rupanya imannya tidak seimbang.
pengetahuannya juga tidak seimbang. Kalau dalam pengertian saya seperti itu. Kalau seimbang itu ya imannya seimbang, satu iman, seimbang juga, seimbang pengetahuannya juga seimbang, eh, pendidikannya juga seimbang, ya kekayaannya juga seimbang, ya. Kalau dalam konsep pengertian saya, oke, baik. Saling mengasihi dan mencintai tidak bertepuk tangan sebelah tangan. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Jadi jangan ada yang cinta bertepuk tangan sebelah. Iya, satu mencintai, satu tidak, ya. Dan di sini sepadan itu adalah usia yang tidak terlalu jauh berbeda. Nanti Bapak Ibu dalam diskusi Bapak Ibu akan membahas juga perbedaan usia yang terlalu jauh. Itu juga ada kendala-kendala yang akan dihadapi ketika hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita akan melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh setiap orang dewasa yang membentuk keluarga itu. Ya, di sini ada arti yang meninggalkan, ya, meninggalkan, memiliki kemandirian, oke, dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, khususnya dalam pembentukan keluarga. Makanya kan kalau dalam dalam ini bapak-bapak pendeta ya, dalam ketikasasi pernikahan itu ya setelah menikah mau ngontrak sepetak, mau ngontrak apa, ya harus meninggalkan kedua orang tua ya dan bersatu ya, yaitu bersatu di sini itu sama-sama merasakan susah dan senang bersama membangun fondasi kokoh yang mereka inginkan. Kalau masih tinggal di rumah papa mama, tidak akan merasakan susah dan senang itu ya. Pasti kalau masih tinggal dengan orang tua pasti yang dirasakan adalah senang terus karena masih dibiayai oleh orang tua. Sedangkan orang yang membentuk suatu keluarga itu yaitu harus berani meninggalkan akan keluarga, orang tua, ya, dan hidup sendiri bersatu dan mereka harus merasakan apa suka dan duka bersama. Oke, berikutnya tentang sedaging ya, yaitu tidak ada yang dirahasiakan dan disembunyikan. Oke, baik Bapak Ibu, kita melihat ada beberapa keluarga-keluarga dalam Alkitab. Ya, Adam dan Hawa, ada Nuh dan keluarga, ada Abraham dan Sarah, ada Ishak, Ribka, ada Yakub, dan ada Yusuf dan keturunannya, dan masih banyak yang lain. Tapi itu hanya beberapa contoh keluarga yang dipakai oleh Tuhan dalam uh, perjanjian lama. Nah, kita akan melihat tadi dari kita melihat pandangan keluarga atau pernikahan dalam perjanjian lama ya. Kita akan melihat pada pandangan perjanjian baru ya. Di sini pernikahan itu harus permanen. Bapak Ibu lihat dalam Matius pasal 19 ayat 6 ya. Ya. Matius pasal 19 ayat 6, tolong dibacakan. Matius pasal 6 ayat Matius pasal 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Iya, jadi pernikahan itu harus permanen, tetap. Jadi nggak perlu kita bahas banyak ini ya. Berbicara pernikahan itu dalam perjanjian baru adalah tetap. Udah nggak bisa digoyahkan lagi. Tidak lagi ada alasan lain-lain, tapi harus tetap permanen. Sudah tidak boleh tidak lagi ya. Melewati suka dan duka bersama. Nah, pernikahan juga dalam perjanjian baru disertai dengan ketaatan. Ya, ketaatannya dalam Markus pasal 10 ayat 9, 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai 15. Itu ya. Nah, berikutnya pernikahan itu dibangun dalam kesepakatan. Ya. Jadi pernikahan itu memang harus dibangun dalam
kesepakatan, nggak bisa. Orang menikah tidak sepakat, keluarga sepakat, pasangan kedua pasangan pun harus sepakat. Tidak bisa nggak sepakat ya. Setiap manusia punya prinsip masing-masing cara berpikir yang berbeda. Oleh karena itu mencapai sesuatu harus mempunyai kesepakatan. Tanpa kesepakatan tidak akan mencapai sesuatu hal yang baik, Bapak Ibu. Ya, oke. Pernikahan diikat dalam kasih Kristus, Efesus pasal 5 ayat 12, 22 sampai 23. Ya, pernikahan itu memang harus diikat dalam kasih Kristus, bukan hanya modal cinta saja. Tapi berdasarkan dari kasih Kristus itu. Sama-sama suka, senang, dan yang lainnya. Karena hal itu lahiriah. Atau punah, kalau cuma berdasarkan kasih saja, cinta kasih manusia, itu akan punah. Ya. Tapi kalau berdasarkan kasih Kristus, maka itu tidak akan pernah punah, tidak akan pernah luntur. Oke. Pernikahan Kristen didasarkan atas iman dan pengharapan kepada Allah. Ya. Memang didasarkan atas pengharapan kepada Allah, bukan berdasarkan kepada pengharapan lain-lain, tetapi berdasarkan kepada pengharapan kepada Allah. Oke, kita bahas secepatnya, nanti kalau ada diskusi kita akan diskusikan. Oke, kalau berbicara tentang keluarga itu adalah agen penginjilan dunia ya, yang membawa dunia ini kepada pengenalan akan kebenaran kepada Yesus Kristus. Nah, di sini ada keluarga yang dibangun di atas dasar kasih Kristus akan menghasilkan keturunan yang baik, yang mengikuti sumber di mana dibentuk dan dibina, sehingga keluarga yang baik menghasilkan masyarakat yang baik, ya. Masyarakat yang baik menghasilkan bangsa yang baik. Bangsa yang baik menghasilkan dunia yang baik. Nah, jadi sebenarnya berbicara tentang kehidupan keluarga itu adalah memang dasar dari segala sesuatu, ya. Jadi kalau keluarga itu bisa menjadi keluarga yang baik, tentunya dia akan menghasilkan masyarakat yang baik, ya. Dan kalau masyarakat baik itu dia akan menghasilkan bangsa yang baik. Bangsa yang baik akan menghasilkan dunia yang baik. Nah, bagaimana keluarga yang dirindukan oleh Tuhan? Ya, tentunya keluarga itu menjadikan Kristus itu yang utama dalam keluarganya. Ya, oke. Keluarga-keluarga yang dipakai oleh Allah memberkati dunia, walaupun sebenarnya dalam keluarga itu banyak hal yang tidak dikehendaki Allah, tetapi selalu ia memperbaiki dan belajar dari apa yang ada. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu, sudah minum obat belum sembuh-sembuh juga. Haleluya. Lanjut ya. Oke. Semua kita tahu bahwa lembaga keluarga itu adalah lembaga utama yang diciptakan oleh Tuhan dengan maksud Allah memberkati lingkungan dan dunia ini. Sama seperti Rasul Paulus dalam Korintus pasal 3 ayat 2, hidup kita ini menjadi suratan yang dibaca oleh orang lain. Jadi Tuhan mau supaya melalui kehidupan keluarga yang dibentuk oleh Tuhan itu orang tahu ya bahwa keluarga-keluarga Kristen itu bisa dibaca ya melalui kehidupannya sehari-hari. Oke. Baik. Pengelompokan kelompok usia dewasa kita lewatin saja Bapak Ibu. Oke, kita akan langsung saja masuk kepada
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa itu? Ya, ada kekuatan fisik ya, kekuatan fisik. Bagi kebanyakan individu, puncak kekuatan fisik dicapai dalam usia pertengahan ya. Pertengahan 20-an ya, itu kekuatan fisik yang sedang kuat-kuatnya ya. Kekuatan-kekuatan yang sedang kekuatan fisik yang prima ya, yang dipakai untuk memecahkan setiap persoalan-persoalan yang timbul pada masa orang dewasa. Nah, yang kedua adalah kemampuan motorik ya. Orang dewasa mencapai puncak kekuatan antara usia 20-an dan 30-an. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan sehat yang baik. Wah, dibekali dengan kemampuan yang baik, orang dewasa dapat melaksanakan apa tugasnya dengan baik. Kegiatan-kegiatan dalam lingkungan tugas-tugas perkembangan. Hal ini memudahkan mereka untuk bergaul, berkomunikasi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Nah, berikutnya adalah perkembangan orang dewasa. Berikutnya adalah dia punya kemampuan mental, ya. Kemampuan mental mencapai puncak pada usia 20-an. Ya, kemudian sedikit demi sedikit menurun, ya. Sedikit demi sedikit menurun. Ya, mungkin umur 55 ya. 55 seperti saya. Saya merasakan juga bahwa semakin hari semakin menurun ya kemampuan ya kemampuan motorik juga sudah semakin hari semakin menurun. Oke. Tadi di kampus mau akreditasi Magister Pak, apa Ibu ada tidak menginap? Wah, saya udah nggak bisa lagi nginap di tempat lain kalau nggak di rumah. Sudah seperti dulu lagi. Ketika saya nginap di tempat lain, usia seperti ini, saya sudah merasakan nggak bisa tidur dan badan saya pegal. Karena memang kemampuan-kemampuan mental dan kemampuan-kemampuan yang lain akan menurun pelan-pelan. Sebab itu tetap belajar terus. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan masuk lebih memahami setiap kepribadian orang dewasa. Dan kita harus tahu ada empat temperamen manusia. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi ya ini adalah kita kembali dicas ya, supaya kalau apa yang pernah kita dengar dulu kembali kita dengar supaya kembali kita ingat. Nah, di sini ada yang pertama adalah temperamen sanguin. Nah, temperamen sanguin itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang pintar memulai tetapi tidak bisa menyelesaikan. Jadi orang-orang yang sanguin ini, ayo kita buka ministry gitu ya, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ayo kita bangun sesuatu. Tapi ketika di tengah jalan sudah mulai loyo. Itu orang-orang sanguin, ya. Semangat mau lakukan segala sesuatu, mau belajar, mau apa, melakukan segala sesuatu itu semangat. Ketika udah di pertengahan perjalanan sudah mulai loyo, dan kadang-kadang orang-orang sanguin ini ya nggak sampai tuntas menyelesaikan pekerjaannya itu. Oke. Berikutnya, orang-orang sanguin itu cepat melangkah tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ayo, jalan aja dulu. Apa yang terjadi nanti, biarlah terjadi nanti. Itu orang-orang sanguin. Orang-orang sanguin. Oke. Berikutnya, kurang stabil walaupun berani. Jadi orang-orang sanguin ini berani, tapi nggak stabil. Tetapi ada kekuatan dalam dirinya. Nah, berikutnya, orang sanguin adalah orang yang ceplas-ceplos. Jadi yang kalau kita ketemu sama orang yang ceplas-ceplos kesana-kesana, ya itulah sanguin. Temperamen ini biasanya sebagai aktor, ya, para artis ya, pembicara dan pedagang. Bicara itu bisa yang para ya MC lah, ya, para pengkhotbah juga ya, dan pedagang. Ya, kalau pedagang kan pintar bicara kan, ayo dicoba gitu ya kalau kalau para pedagang. Oke.
Nah, kita akan melihat apa kekuatan daripada temperamen sanguin ini, Bapak Ibu. Dia banyak bicara, ya, banyak bicara. Kalau kita jadi guru, kita jadi pendeta, ya kita perlu kekuatan ini, yaitu banyak bicara, ya. Modal saya suka bilang kalau ngajar di reguler, modal kita itu adalah bicara, ya. Sebagai pendeta, sebagai pengajar, modal kita bicara. Makanya saya ini sakit batuk, suara saya sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Pernah saya ngajar nggak ada suaranya sama sekali. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, modal saya melayani hanya bicara. Ya, Tuhan, tolonglah supaya suara saya bisa didengar orang, ya. Saya bisa mengajar, saya bisa berkhotbah. Nah, kalau nyanyi nggak apa-apa, yang penting saya bisa berkhotbah, saya bisa mengajar. Oke. Berikutnya kekuatan dari orang temperamen itu apa? Dia orangnya bersemangat, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat saya itulah temperamen saya sanguin, semangat, ya. Pokoknya kalau udah mau mengajar saya semangat ngajar, ya. Kalau mau pergi pelayanan, mau ngapa-ngapain saya bersemangat, penuh semangat, ya. Nah, berikutnya adalah suka bergaul, ya. Saya sama siapa aja saya masuk. Orang-orang sanguin itu seperti itu. Sama siapa aja dia masuk, ya. Orang cuekin saya pun nggak bakalan bisa cuek. Itu saya. Kalau orang diamin saya datang tegur. Ya mungkin dia bisa diamin juga karena mungkin lagi bete, ya. Ya bete-bete mungkin lagi apa. Ya saya datangin, saya sapa, ya. Oke, kalau yang pria adalah tampan, yang perempuan adalah cantik. Nah, orang-orang sanguin ini kekuatannya juga apa? Cepat bersahabat. Nah, karena dia tadi suka bergaul, jadi cepat bersahabat. Cepat banget dia nempel sama orang. Ya, kita sahabat ya sekarang, ya. Kenalan langsung sahabat cepat. Oke, terus penuh belas kasihan. Karena dia suka bersahabat, dia pasti orangnya penuh belas kasihan. Dan yang berikutnya adalah periang. Jadi kalau lihat orang-orang yang riang-riang, senang-senang saja, nah itu mereka tipe-tipe orang sanguin. Nah, tapi ada kekurangannya sanguin ini, Bapak Ibu. Orangnya tidak tenang. Ya, tapi bisa kalau sudah banyak berdoa dia bisa tenang, ya. Ketika minta Tuhan pasti bisa tenang menghadapi apa-apa. Oke. Orangnya kurang disiplin. Orang sanguin ini. Terus orangnya gelisah, tidak dapat diandalkan, ya. Seperti tadi yang pertama adalah apa? Memulai sesuatu tapi tidak bisa menyelesaikan. Itu kelemahannya. Orangnya egois, ya. Terus ini berlebih-lebihan. Orangnya suka lebay, overacting, ya. Berikutnya orang temperamen sanguin itu adalah penakut sebenarnya, ya, penakut. Oke. Nah, kita akan melihat temperamen berikutnya adalah kolerik, ya. Kolerik itu ciri-cirinya seperti ini, Bapak Ibu. Memiliki semangat yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Oke. Dia adalah pantang menyerah. Pokoknya sekali maju tetap maju. Tidak ada kata tidak bisa. Itu orang-orang kolerik, ya. Tidak takut gagal, ya. Dia pokoknya berpikir saya tidak akan gagal. Kalau itu menurut orang dunia gagal, itu adalah kesuksesan yang tertunda. Luar biasa emang orang kolerik ini. Nah, biasanya mereka ini adalah temperamen, biasanya berprofesi sebagai produser, ya, pemborong, ya, produser kan. Dan produser itu kan sesuatu yang baru. Pemborong juga. Para pemimpin-pemimpin, ya. Para pemimpin rektor, para pemimpin-pemimpin ya di pemerintahan atau apalah mereka lah. Mereka adalah kolerik karena mereka punya sifat pantang menyerah. Oke. Nah, kekuatannya apa, teman-teman? Dia punya kemauan keras. Punya orang kolerik ini punya kemauan keras. Saya lihat rektor kita seperti itu. Pokoknya dia punya kemauan keras. Oke. Berikutnya adalah tidak menerima kegagalan. Pokoknya
coba lagi, coba lagi, coba lagi. Itu orang-orang yang kolerik. Kekuatan mereka situ. Berikutnya tekun. Ketika mereka mengerjakan sesuatu itu orangnya tekun. Tekun ya. Berikutnya adalah dapat menembus jalan buntu. Ya. Jadi kalau di depan itu sudah tembok tinggi, orang kolerik ini dia itu selalu berpikir bahwa pasti ada jalan keluar. Ya. Berjiwa bebas ya. Ini orang-orang yang kolerik ini juga tidak susah diatur ya. Karena dia punya jiwa bebas. Ini susah diatur. Oke. Susah diatur. Jadi ada baiknya juga orang tidak susah diatur. Kalau dikit-dikit dia dengar ini begini begini begini, dia akan tidak akan bisa mencapai apa yang dia yang harus apa yang dia capai. Oke. Berikutnya orangnya adalah optimis. Orang-orang ini, kolerik ini, selalu dia berpikir optimis, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Produktif. Ya, produktif. Pokoknya dia adalah orang-orang yang selalu menghasilkan sesuatu, ya. Yang tidak ada menjadi ada. Ibu ada. Oke. Orangnya praktis ya, praktis dan berikutnya adalah tegas. Oke. Berikutnya kita akan melihat kelemahan temperamen kolerik ini. Suka menguasai orang lain. Ya. Pokoknya dia maunya adalah, tapi memang jiwa pemimpin seperti itu sih. Semua anak di bawahnya itu harus ada di bawah kuasanya dia. Nah, ini kalau di dalam kepemimpinan ini bagus ya. Ini kalau makanya dikatakan kelemahan. Karena apa? Tapi ini kalau dipakai dalam keluarga, menguasai istri, menguasai anak, repot, bahaya. Oke, kalau dalam keluarga. Terus sifatnya acuh tak acuh. Wah, kalau jadi orang yang acuh tak acuh, apalagi dalam keluarga Bapak Ibu, keluarganya bisa berantakan, ya. Oke, acuh tak acuh juga terhadap bawahan. Ya, bawahan ini kan pengen juga diperhatikan. Siapa yang tidak? Saya sekarang bawahan. Saya jadi dosen, saya jadi staf. Saya tidak mau rektor saya acuh tak acuh sama saya. Paling tidak, apa dia selalu kalau nyapa saya adalah uh, ibu ada yang selalu ada. Ya, sapaan dia sama saya. Ya, saya tidak mau juga diacuh tak acuh pimpinan saya atau gembala senior saya. Kami kan ada tim gembala. Saya mau supaya dia juga nggak acuh tak acuh sama saya. Ya paling tidaklah dia menyapa saya. Dalam keluarga pun saya nggak mau suami saya acuh tak acuh, anak saya acuh tak acuh sama saya. Oke, oke, itulah kelemahan daripada kolerik. Terus orangnya puas diri, ya. Kalau puas diri kan berarti tidak ada lagi pengembangan berikutnya. Ya, kelemahannya. Nah, kelemahan yang berikutnya adalah licik. Wah, bahaya ya, orang licik ya. Ya, cerdik seperti ular, bukan licik seperti ular ya. Cerdik ya. Kalau di Alkitab kita ya. Licik sama cerdik beda ya. Oke. Berikutnya tidak berperasaan. Mungkin karena mereka itu punya kemauan keras itu, kadang-kadang perasaan mereka itu dihilangkan. Oke, baik. Kita akan melihat melankolik ya, Bapak Ibu. Kita harus belajar sifat-sifat ini supaya kita lihat dalam pasangan kita. Tujuannya ini adalah keluarga ini dalam pasangan kita, dalam kehidupan keluarga kita, temperamen dalam kehidupan anak-anak kita. Oke, berikutnya kita melihat melankolik. Dia secara umum memiliki banyak bakat yang dapat memuaskan diri, ya. Oke. Berikutnya adalah mampu mengembangkan diri, ya. Dan temperamen ini biasanya berprofesi sebagai apa? Seniman, ya kan, mengembangkan diri kan tadi, musikus, pencipta lagu, ahli filsafat dan mahaguru. Ya. Oke, baik. Kekuatan melankolik adalah dia punya banyak bakat, ya.
punya bakat ya menciptakan lagu-lagu, ya seniman, mereka menggambar ya. Oke, pencipta, ahli filsafat dan maha guru. Mereka cermat ya, peka dalam segala hal, tidak menerima di luar ukurannya dia. Pokoknya dia udah punya standar. Di luar standarnya dia tidak mau menerima dia. Iya, suka keindahan. Dan orang-orang melankolis ini adalah idealis. Banyak kan orang-orang melankolis ini adalah orang idealis. Ya, wah, kalau seorang idealis, ini suami saya punya sifat idealis ini. Maunya istrinya ideal banget. Tapi puji Tuhan dalam pimpinan Tuhan ya, idealis itu di apa? Dikurangi dikit-dikit. Memang idealis itu bagus, bagus banget. Ya, bagus. Karena dia sudah punya Punya standar bahwa harus begini 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 ya. Oke. Berikutnya paling setia. Jadi kalau mau cari orang yang setia adalah orang yang punya melankolik, temperamennya melankolik. Terus orangnya adalah penuh pengorbanan. Nah, pasti kalau ada kekuatan ada kelemahannya Bapak Ibu. Kelemahannya apa? Dia egois. Nah, orang-orang melankolis ini adalah pemurung. Makanya suka lihat ada orang yang suka pendiam. Sebenarnya dia bukan pemurung, pemurung itu, tapi kita suka bilang, ini anak pendiam banget ya. Ini orang pendiam banget ya. Nah, mereka punya sifat itu, melankolik itu. Bersifat negatif, ya. Dia selalu bersifat memikirkan orang lain secara negatif. Itu kelemahannya. Teoritis, ya. Teoritis, dia pokoknya semuanya hanya berdasarkan teori saja. Dia tidak melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi, tetapi dia hanya berdasarkan kepada teoritis. Oke, tidak praktis, ya orangnya tidak praktis, ya. Terus tidak ramah karena memang mereka pendiam kan, ya. Kalau orang lewat lewat aja, dia dia nggak negur karena memang itulah ciri mereka, ya, kelemahan mereka, kelemahan orang-orang melankolis itu. Oke, berikutnya suka mencelah. Jadi kalau kita suka dengerin orang, wih, itu lihat tuh sepatunya itu, lihat ini suka mencelah gitu ya. Mereka punya temperamen melankolik itu ya. Oke. Terus orangnya suka pendendam. Ya. Karena mungkin pendiam itu ya, jadinya mereka suka dendam. Oke, berikutnya orangnya kaku, ya, kaku. Dan tadi secara umum dia tidak fleksibel, kaku orangnya. Oke, baik. Yang terakhir adalah pragmatik. Oke, biasanya dia ini adalah tenang, orangnya tenang, ngadapin apa-apa tenang. Oke, dapat diandalkan, memiliki banyak bakat. Nah, biasanya mereka ini berprofesi diplomat, akuntan, guru, ahli teknik. Nah, oke, diplomat, akuntan, yang orang-orang yang akuntan itu kalau dia tidak tenang, bisa saja nanti dia hitung angka-angka itu bisa salah. Itu kan orang-orang pragmatik ini dalam uh, apa jurusan-jurusan akuntan, orang diplomat, guru juga perlu juga biasanya temperamen yang tenang. Kalau tidak tenang, bagaimana dia bisa menghadapi murid-murid mahasiswa yang dihadapi, ya. Oke, ahli teknik perlu mereka juga memiliki sifat tenang sebab kalau teknik itu kan semua pakai perhitungan juga, ya. Ukuran bangunannya berapa, besinya berapa, gitu. Saya baru ngerti juga waktu pembangun di STT IKAT itu ada kontraktor, mungkin dia bukan orang insinyur atau apa gitu ya. Pada saat ada yang datang melihat bangunan ini untuk ukuran besinya ini kurang besinya katanya. Oh gitu ya. Saya baru ngerti juga.
Jadi semuanya pakai perhitungan ya. Orang-orang teknik itu semua pakai perhitungan. Oke, baik. Nah, apa kekuatan daripada plekmatik ini? Ya, tadi udah secara umum dia tenang. Dia orangnya lembut, lemah lembut, ya. Oke, dapat diandalkan, efisien orangnya, konsentrasi, konsentratif atau menerima, suka menerima keberadaan orang lain. Berikutnya praktis, berikutnya berbakat, pemimpin, pelucu dan pelawak, ya. Oke. Kelemahannya apa? Dia orangnya kikir, ya. Pelit ya. Orang-orang temperamen pragmatik ini pelit. Jadi kalau ada orang-orang pelit yang bisa saja dia bertemperamen pragmatik. Berikutnya orangnya penakut, ya, penakut. Oke, berikutnya tidak tegas. Berikutnya adalah penonton. Berikutnya suka melindungi diri sendiri. Oke. Berikutnya adalah mementingkan diri sendiri dan tidak mempunyai motivasi. Oke, baik. Kita akan melihat pasangan-pasangan yang serasi dengan temperamen yang dimiliki, ya. Oke. Pria memiliki temperamen sanguin, harusnya pasangan wanitanya adalah melankolik. Itu usulan dari temperamen-temperamen ini. Tetapi kalau Bapak Ibu ya sudah memilih seperti kata Pak John Sinaga ya kalau sudah kejadian ya mau diapain lagi ya. Ini usulan. Ini usulannya. Oke. Pria memiliki temperamen melankolik, pasangannya sanguin. Oke. Pria memiliki temperamen plekmatik, pasangan wanita kolerik. Ya, imbanginnya ya. Pria memiliki temperamen kolerik, pasangan wanita adalah plekmatik. Kan tenang. Oke, baik. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak kita lanjut. Cepat banget ya waktunya. Rumah saya di belakang masjid, Bapak Ibu. Jadi ya kedengaran masjidnya besar. Perumahan saya di belakang masjid. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, eh, kita akan lanjut ya. Dunia pria dan dunia wanita, ya. Memang dunia pria dan wanita itu ya pasti berbeda ya. Mengapa demikian? Nggak mungkin sama dunia wanita dan dunia pria itu sama. Oke, oke, oke. Perbedaan antara pria dan wanita langsung di atasnya masih ada penjelasan, tapi saya langsung saja sebab kita selesai 6:30 ya. Nanti mungkin minggu depan kita akan bisa selesai lewat-lewat dikit, nggak apa-apa. Sebab jadwal mengajar saya di kelas eksekutif hari ini hari terakhir. Sudah 5 kali pertemuan. Oke, oke. Perbedaan mental ya, teman-teman. Wanita itu cenderung lebih berpribadi di apa? Lebih bersifat pribadi dibandingkan pria. Ya, dia orang lain dengan perasaan menarik pada hal yang praktis yang dapat dipahami dengan mengambil kesimpulan melalui logika. Nah, ketika pria itu naksir seseorang, ya, dia melihat secara logika saja. Dia lihat cantik, ya, pasti yang pertama dilihat pria itu cantik. Dia tidak akan mungkin berdasarkan perasaan. Ya, tapi kalau wanita itu ketika dia melihat seorang pria, dia berdasarkan perasaannya dia. Oh, ini pria ini baik. Ini pria ini gini. Tapi kalau laki-laki itu uh,
Laki-laki itu cenderung dia berdasarkan segala sesuatu berdasarkan kesimpulan secara logika. Dalam menyelesaikan masalah pun secara logika. Dalam menyelesaikan masalah pun kami kaum perempuan selalu memakai perasaan gak enak, ya, perasaan gak enak. Oke. Kalau perbedaan fisik, Bapak Ibu, berbeda dalam setiap sel dalam tubuh, udah pasti ya. Wanita memiliki vitalitas jasmani yang lebih besar. Biasanya wanita 4-8 tahun hidup lebih lama. Wah, hidup lebih lama dibanding pria. Ini penelitian di Amerika ya. Makanya sekarang saya lihat kebanyakan janda-janda daripada duda-duda ya. Makanya yang didoakan itu janda-janda, jarang duda-duda juga. Jadi para perempuan itu hidupnya lebih besar, hidupnya lebih lama dibanding daripada perempuan. Ya mungkin karena pria itu dalam penafsiran saya, dalam tanggapan saya, pria itu mungkin ya tanggung jawabnya pun lebih besar dibanding seorang perempuan, ya. Makanya banyak ini kemarin ada alumni yang baru meninggal juga, mahasiswa, ya, mahasiswa baru 41, stroke dan radang otak, ya, 41. Oke, baik. Karena Bapak Ibu belum masuk dalam grup alumni, jadi nggak tahu. Dan Bapak Ibu tidak ada yang berteman FB sama saya. Oke. Baru-baru ada alumni yang meninggal, baru 41 tahun. Orangnya cerdas, ya. Khotbah luar biasa, ngajar luar biasa. Oke, baik. Itu contoh-contoh aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Metabolismenya dasar dari wanita biasanya lebih rendah dibanding pria, metabolisme tubuh, ya. Metabolisme tubuh lebih rendah. Oke. Makanya lebih cepat flu perempuan atau lebih cepat sakit. Oke. Struktur kerangka pria dan wanita berbeda. Wanita memiliki kepala yang lebih besar, pendek, wajah yang lebih lebar dan kaki yang lebih pendek. Makanya banyakkan pria yang tinggi ya. Terdapat perbedaan pada bagian dalam, misalnya wanita memiliki perut, ginjal, dan hati yang besar, namun paru-paru lebih kecil dibanding pria. Oke, hormon wanita berbeda lebih banyak jumlah dibanding pria. Oke, udah pasti ya. Oke, terus ya. Pria lebih kuat tenaganya daripada wanita. Oke, jantung wanita berdetak lebih cepat daripada pria. Jadi lebih cepat berdetak jantung pria wanita itu daripada pria ya. Oke. Tekanan darah wanita bervariasi ke menit ya. Iya. Jadi yang setidak-tidaknya hingga sampai menopause. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Masih ada waktu nggak, Bu? Masih setengah jam lagi. Karena habis itu kita pembagian tugas, Pak. Minggu depan Bapak Ibu sudah mulai presentasi. Iya. Masih, Pak. Silakan, Pak. Kan apa tentang temperamen ini kan, Bu, ya, kalau secara teori psikologi juga kan sebenarnya kan seiring berkembangnya akal sehat, temperamen ini kan tidak menjadi modal utama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita juga menerima Roh Kudus, buah-buah roh kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, semua itu kan ketika kita dipimpin roh, temperamen ini sendiri kan tidak menjadi faktor yang lebih kuat. Jadi sampai di mana kita bisa uh, menggunakan ini, Bu, untuk membantu di dalam itu pendidikan agama Kristen dewasa. Terima kasih, Oke, Bu. baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya menunggu pertanyaan. Apakah temperamen itu bisa diubah?
Oke. Secara Alkitab temperamen itu bisa diubah. Seperti tadi kata Pak John, bahwa ketika orang itu menerima Kristus, pasti buah roh itu akan menguasai eh, kehidupan orang percaya itu. Jadi temperamen ini kita pakai, kita gunakan sebagai teori supaya kita kan dalam psikologi itu kita harus mengenal siapa pasangan kita. Ya, itu cukup kepada pengenalan untuk kita mengenal pasangan hidup kita mengenal anak-anak kita. Sehingga dengan teori itu kita bisa menghadapi orang-orang yang punya temperamen ini, istri kita yang punya temperamen ini. Nah, oh dia temperamennya ini, ya udah kita doakan. Kita doakan supaya temperamen itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Kalau temperamennya itu bagus, ya kita tetap berdoa supaya itu tetap dipertahankan. Tapi kalau temperamen itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita berdoa dalam pak keluarga, kita berdoa supaya temperamen itu diubahkan oleh Tuhan. Karena kita percaya tadi kan Bapak bilang, Roh Kudus itu mampu menguasai, mampu mengubah temperamen manusia itu, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Berarti kan dalam pertumbuhan secara rohani, berarti ini kan bisa dikatakan modal pendekatan dasar lah ya Bu, atau pengenalan dasar terhadap Oke, iya, pasangan, iya. terutama kayak Pak Harlex kan ini sangat butuh banget nih. Iya. Kalau saya kan udah kejeblos, saya tinggal berharap ke Tuhan aja. Masalah saya sama istri udah nggak bisa diselesaikan dengan temperamen ini, ya kan? Berarti at least sebelum kita pun masuk kepada pertumbuhan rohaninya, bisalah kita pakai ini dalam pendekatan yang berhubungan secara mental psikologi aja ya Bu ya. Itu Iya, cukup membantu betul. di sana. Hmm. Berarti juga tidak bisa alasan dalam pertumbuhan kedewasaan rohani. Jangan sampai temperamen ini juga menjadi alasan. Ya aku kan orangnya udah kolerik, jadi jangan nggak berubah dulu ya Bu Iya. ya. Oke. Ya, Yang jelas adalah kita harus serupa dengan Kristus kan? Berproses, Pak. Menuju kepada kesempurnaan. Jadi kita tidak ada alasan untuk juga saya udah sanguin, ya. Saya sudah kolerik, ya. Tidak bisa, tidak menjadi alasan sebab manusia-manusia Kristus ya, orang yang sudah menerima Kristus ya pasti harus berubah. Aku berubah, ya. Sungguh ku berubah, ya harus berubah lah. Kalau orang yang tidak berubah ya berarti dia lahir barunya dipertanyakan, Pak Pendeta John. Ya, oke. Ada lagi yang berarti mau bertanya? Berarti Bu, kalau untuk Pak Harlex, pastikan menikah itu sudah seperti mirip Kristus baru dinikah ya Bu. Enggak, bisa dia memilih apa temperamen. Kalau seperti serupa dengan Kristus berproses, Pak. Ya Iya, kalau enggak nanti nggak nikah-nikah ya Bu, kalau sudah. iya. Oh ya. Terima Kalau kasih. seperti Kristus, dia nggak nikah-nikah, Ya. Bukan melebihi hanya dari Relay juga idealis. Pak John, tapi si Cory juga kan? Oh ya. Iya, yang belum pada nikah inilah, Aku nggak ya. enak kalau kayak Kori kan. Satu Oh Iya. satu gitu. ini satu marga sama istriku nanti jadi lawan Oh gitu. dua-duanya. Waduh, nggak boleh, bahaya. Nggak boleh ya. Oke, lanjut. Pak Harles, ada tanggapan nggak dengan Pak John ini? Pak Pak John Harlek kayaknya kayaknya sanggahan Bu, bukan tanggapan. Enggak Bu, saya setuju tadi Bu, karena seperti kata Pak John tadi, memang ketika kita sudah menerima Kristus, nah kalau tadi kan Bu, ada sisi negatifnya, tetapi ketika kita sudah menerima Kristus, apapun ini kita, temperamen kita masing-masing, pada akhirnya kita ini sebagai manusia haruslah tentu akan ditekankan hal yang positifnya saja Bu. Tentulah seperti yang tadi Ibu iya. bilang kan, mencapai kesempurnaan sebagaimana Kristus, seperti itulah juga kita. Iya, oke. Gimana teman-teman? Ada tanggapan lain, Pak? Bu, saya Bu, Ya, silakan Bapak. eh, kalau saya menilai Pak Arlek ini sebenarnya melankolis dia, Bu. Setia dia. Kayaknya Pak Harus ini jadi bintang kalian ya. Oke, Berarti Bapak. dia perfeksionis Bu, itulah masalahnya.
kalau dia Oh ya. melankolik. Ayo, Pak Arlek, Pak Arlek. Bu, yang mau saya tanya nih Bu, Boleh Bapak. di luar dari Pak Arlex itu tanya. Boleh lah. Menurut saya seperti ini Bu, dari beberapa temperamen yang tadi yang Ibu sebut, yang ideal itu yang mana ya Bu? Dari kehidupan sekarang Ibu. Terima kasih Bu. Nah, temperamen-temperamen itu semuanya tidak ada yang ideal. Sebab semua ada kelebihan, ada kekurangannya, Pak. Jadi tidak ada yang kita bilang, oh kalau saya punya temperamen sanguin, saya yang paling bagus. Melankolik, saya yang paling bagus. Kolerik, saya yang paling bagus. Semuanya itu tidak ada yang ideal. Ya, tidak ada yang ideal. Sebab semua temperamen itu punya kelebihan, punya kekurangan, Pak. Ya, makanya kan kalau ditanya, apakah temperamen itu bisa berubah? Bisa diubah di dalam Kristus. Sebab ideal itu, kesempurnaan itu hanya di dalam Tuhan, Pak. Ya, kita menuju kesempurnaan itu juga berproses. Nah, jadi temperamen tadi yang kita belajar itu untuk mengenal saja, sebagai teori untuk mengenal. Supaya kita mengenal temperamen kita itu ada di mana. Kekurangan kita ada di mana, itu kita perbaiki, kita doakan. Kalau kelebihan-kelebihannya ya kita doakan juga supaya kelebihan itu tetap kita pertahankan, kekurangannya itu kita doakan supaya berubah. Ya, dalam Kristus kan kita harus berubah, Pak. Kalau orang nggak berubah, repot kita tidak akan menjadi berkat, ya. Oke. Makasih ya Pak Dino. Iya Bu, makasih. Oke, saya sebenarnya masih ada beberapa materi, tapi saya singkat-singkat saja ya, karena kita akan membagi tugas nanti. Oke, maksud dan tujuan membentuk keluarga. Keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh ya, tempat bertumbuh. Suami istri juga di dalamnya bertumbuh, anak-anak juga bertumbuh dalam Tuhan ya. Oke, keluarga merupakan pusat. Nanti Bapak Ibu akan kembangkan sendiri dalam tugasnya. Keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Jadi di dalam keluarga itulah semua aktivitas bisa berpusat di situ. Ya, aktivitas keluarga kan banyak Bapak Ibu. Nah, berikutnya keluarga merupakan tempat aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Ya, keluarga lah tempat yang teraman buat kita untuk berteduh. Jangan lari kemana-mana. Nanti kalau lari kemana-mana akan ada pil, ada bill. Ya, kalau ada masalah dalam keluarga harus ada dalam keluarga. Itu tempat yang paling aman buat kita. Nah, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai. Transfer nilai-nilai kehidupan rohani, orang tua mentransfer kehidupan yang sehari-hari sebagai penuh belas kasihan, ya, kasih terhadap anak-anak. Oke. Nah, jangan lupa keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Tapi dalam keluarga itu pun ada masalah, pasti ada jalan keluarnya, ada penyelesaiannya. Selesaikan masalah keluarga itu dalam keluarga. Jangan selesaikan di luar. Nanti saya sekali lagi saya katakan nanti akan ada pil dan will. Bapak Ibu tuh tahu lah itu ya. Kalau masalah kita bawa ke keluar. Masalah keluarga kita adalah di dalam keluarga kita saja. Kalau kita mau konseling kepada pendeta, konseling kan ada pastoral konseling, yang masalah, tapi jangan bawa kepada teman, ya, jangan bawa kepada tetangga, ya. Oke, baik. Berikutnya di sini kita akan melihat bahwa, nah, bagaimana keluarga itu bisa menjadi keluarga yang kuat? Ya, pasti yang pertama adalah harus bersatu dalam Kristus, ya. Bersatu dalam Kristus, ya, satu dalam Kristus, punya hubungan yang berkomitmen, ya. Memang sekali hidup, sekali menikah, tetap sekali untuk menikah, pokoknya lah punya komitmen. Komitmen saya menjadi seorang suami yang benar-benar bertanggung jawab terhadap istri, punya komitmen saya menjadi seorang istri yang benar-benar bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anak gitu. Oke, didasarkan pada saling cinta dan menghargai ya. Pasti keluarga yang kuat itu didasarkan pada cinta dan saling menghargai ya.
Ya, menghargai suami, menghargai istri, istri menghargai. Ya, sebaliknya lah Bapak Ibu. Saya tidak perlu menjelaskan secara rinci, tetapi sebaliknya saling mencintai satu dengan yang lain. Oke. Nah, dalam pernikahan dalam kitab Amsal di situ juga Bapak Ibu dikatakan bahwa harus ada keadilan, ada kesucian ya. Oke. Ini yang dibahas di sini paling banyak adalah istri ya. Mungkin istri dulu ya. Oke. Istri yang baik adalah mahkota dari suaminya ya. Oke. Kriteria wanita yang cakap menurut Amsal pasal 31 ya. Dicatat saja dan dibaca di rumah masing-masing. Nanti akan ada tugasnya juga. Oke. Oke. Oke, di situ nanti kriteria nanti akan ada yang bertugas mencari kriteria wanita yang cakap. Saya kasih nanti laki-laki yang cari. Nanti presentasikan. Oke. Kayak Pak Harlex. Oh iya, benar-benar. Iya, makasih ya Pak John. Kami support, Iya, makasih usulnya. Saya lagi nyari pen. Si Ibu langsung dicatat itu tugasnya Pak Harlex. Iya, langsung catat. Mencari teorinya atau mencari prakteknya Bu? Teori dulu. Mereka Sekalian, berteori Pak dulu John. baru praktek. Nanti kalau udah praktek repot Pak. Bapak gimana sih? Kayaknya Pak Harle langsung ada jawabannya itu, Bu. Makanya saya suruh cari dulu teori. Oke. Oke, tugas dan tanggung jawab seorang istri ya. Menjadikan rumah tangga bahagia ya. Oke. Oke, baik. Kita akan bagi tugas. Kayaknya udah mau selesai nih. Tinggal 20 menit lagi ya. Oke. Saya harus mencatat notes saya, notes. Notes bahasa tahun berapa itu Bu? Ya, Pak. Notes bahasa tahun berapa lah. Bahasa zaman aku lah, Pak. Nah, Pak Harlex nggak ngerti notes Bu, dia bingung. Agenda. Beda zaman. Beda zaman ya. Pak John. Pak Pak John ini. John. Kebetulan Ibu dosen kita Ya. sanguin, Pak. Jadi pakai notes mungkin. Iya. Pakai notes. Kalau di Medan maksudnya notes tidak ada teh Bu. Iya. Oh, oke. Baik, tugas yang pertama. Oke. Pernikahan beda pendapatan, Pak John. Kami sekarang beda pendapat Bu, pendapatan udah enggak. Terserah, pendapatan juga boleh. Beda pendapat, penghasilan bahasanya. Oke, ya siap. Ini tugas saya Bu. Iya, nanti Bapak presentasi. Wah. Biar seru kita Pak kelasnya. Oke, siap Bu. Pernikahan beda suku. Pak Olmen saja. Siap, Bu. Oke. Kriteria seorang istri. Pak Harles tadi usulannya Pak John. Nanti dibantu Pak Dino. Siap, Oh, Bu, mereka. siap. Oke. Pernikahan beda gereja. Mana pendeta? Di sini pendeta siapa? Pak siapa kemarin yang ketua itu Pak John? Pak Frans
pendeta itu, Bu. Iya, Pak Frans ya. Mana Pak Frans nggak masuk ya? Lagi nyantai Bu, lagi nyantai di belakang danau. Hadir Bu, hadir Bu. Oke, Pak. Soalnya dari tadi biasanya Bapak suka komentar. Oke, pernikahan Saya beda belum gereja masuk ya, Bu. Pak ya. Bapak tugasnya pernikahan beda gereja. Kebetulan Pak Oh, Frans satu ini gereja sama istrinya loh, Bu. ini pengalaman nih Bu. Harus Ah, harus belajar Bu karena belum pengalaman dengan beda gereja. Beda agama pernah Bu dulu Oh, pacaran. saja kalau beda beda agama nggak perlu dibahas, udah nggak boleh tuh, ya nggak boleh aja. Ya, Bu, ya. Oke, Oke Bu. Mm. Oke, kriteria seorang suami ya. Yang belum nikah siapa ya? Ibu Pak Kori Arlet, lah. Bu. Ibu Kori lah. Oh, Ibu Ibu Kori Kori. itu, Bu. Ibu Kori, Pak Alex. Nanti kami bantulah. Iya, saling membantu lah. Oke. Jadi, Bapak Ibu, apa kendala-kendalanya, apa solusi-solusinya ya? Biar kita tahu nanti buat apa pelayanan kita nanti dengan tugas-tugas ini. Oke. Ya, Soalnya belum jelas. Tadi tugasnya apa, Bu? kriteria Kriteria? seorang suami. Seorang suami. Berat Ini banget menurut- itu Bu. Kasihan Bu, Jangan- Ibu Kori Bu. Jangan salah tugasnya sama Pak Arlex ya. Iya, Jangan yang ditukar. kebalik. Tapi Bu Kori jangan sampai salah, soalnya udah ada pilihan. Takutnya nanti berubah pilihan gara ini. Ada penelitian gitu. Oke. Kalau ini gampang sih Bu Kori. Tinggal menurut orang Batak sih Pariban, udah itu aja. Udah. Oke. Siapa lagi? Pak Tony ini udah nikah belum ya? Belum Bu, Hah? Belum ya? belum. Oke. Nanti kamu sama tugasnya dengan Pak Harles, tapi sama apa beda presentasi ya? Ya beda lah Bu, kan beda juga calonnya. Kan nggak mungkin sama. Kalau sama Aduh. kalau nanti sama kita bingung. Iya. Harus cari guys. Aduh, saya jadi ketawa terus nih si Pak John. Ketawa terus aku. Pak Juan kayaknya sama tuh juga Bu. Pasti kan beda presentasi, Frans. Betul. Nanti kalau Pak Juan- sama Bu, kita tanya, jangan-jangan yang mereka sukai satu orang, nggak saling tahu aja. Iya ya. Bisa juga Berarti ya. kemungkinan besar mereka menyukai selegram karena jauh beda kota tapi tetap menyukai perempuan yang sama. Wah. Oke deh. John ini bisa saja. Oke, Itu 7. Pak itu Melki lagi mau nunggu ikutan tugasnya, Bu. katanya Bu. Pak Melki mau ikutan sama mereka tuh Pak Melki. Mau ikutan bahas. Udah. Aduh, Pak John. Oke. Tanggung jawab seorang suami. Mana nih yang punya suami? Oh, Pak Melki. Siap katanya Bu, Pak Melki mah. Siap, Bu. Ya. Tanggung jawab seorang istri. Pak Melki siap bertanggung jawab katanya Bu. Iya. Ibu Eli ya. Ibu Eli dan Ibu siapa? Ibu Diana. Saya tidak Ibu sama Rini dengan juga Bu. Ibu Rini, Bu Dewi, Bu Ade sama tuh Bu. Bu Ada. Kayaknya Ya. saya, Bu Ada, kayaknya saya dengan Pak Melki sama aja, Bu. Apa Oh. kami, Bu? Tapi Jadi Ibu Eli memastikan Pak Melki bertanggung jawab Bu. nanti presentasinya beda Bu, beda. Ibu harus tahu istri, tanggung jawab istri, Bapak tahu Bang. suami. Nah, jadi baru dibagikan ya. Ini dalam kelas ini kita berbagi ilmu.
berbagi ilmu. Apa yang kalian dapat kita bagikan di dalam kelas. Saya juga sebagai dosen dapat ilmu juga. Mau tanya Bu, tadi khusus calon istri, itu perlu dicantumkan nggak di daftar pustaka nanti namanya Bu? Daftar pustaka. Dicantumkan nggak nama calonnya Bu? Nggak usah Kalau Pak dia John, kalau biografi dia aja. mau nggak apa-apa. Ini presentasi, Pak. Oke. Oke. Kalau dicantumkan nanti kalau nggak jadi gimana Pak? Bu, mau request Bu untuk Pak Dino jangan yang gampang-gampang Bu, karena dia terlalu cepat menyelesaikannya nanti Bu. Agak yang sulit gitu, agak unik Oh Bu, iya. tolong dipikirkan. Mungkin Pak Dino khusus pernikahan bermasalah gitu Bu. Pernikahan yang rumit. Yang rumit. Pernikahan yang rumit. Bu, saya mau request judul sendiri Bu. Bapak mau Saya mau judul pernikahan beda dunia aja Bu, beda alam gitu Bu. nggak ada pernikahan beda dunia Pak. Kalau beda dunia mati dan hidup. Bu ada mungkin Pak Dino mengalaminya Bu, lagi mengalaminya Bu. Pak Dino mungkin. Maksudnya Bu, itu bagaimana pergumulan dia seorang duda itu Bu, maksudnya tepat judulnya. Oke. Oke, baik. Siapa lagi yang belum dapat ya? Nggak usah banyak-banyak Bu, cukup yang tadi aja, yang lain sebagai pendengar dan penilai aja Bu nanti pas Oke, presentasi. Pak Dino, berarti Pak Dino membahas yang itu, pasangan yang sepadan ya. Pak Dino menyimpulkan semuanya aja Bu. Iya, sama mendoakan aja Bu. Betul. Nanti doa penutup doa akhir Bu. Pak Trisman sama Pak Daily belum ada Bu. Ya. Kami tim doa Bu. Jadi ini. Nah, pasti ada Bu. Nggak mungkin tidak ada. Ada. Oke. Kalau belum ada ide nanti saya sama Pak John aja yang nyusun Bu, saya kasih sama mereka semuanya. Kesimpulannya ya. Ketua kelasnya jangan lupa Bu, ketua kelasnya dulu. Nanti memang tak suruh Bapak dua. Oke. Mungkin mereka Bu pernikahan sesama aja Bu. Nah, Ibu, ya saya tidak. Bu ada mungkin bisa juga yang pernikahan LDR Bu, beda kota Bu. Oh, itu udah beda suku. Bukan, pernikahan beda jarak. Iya. Ya. Jaraknya dibuat 5 Bu, 1 jarak jauh, 1 jarak usia, yang lain jarak penghasilan, pokoknya semua deh Bu mencakup. Berjarak aja gitu. Bu, beda usia belum ada. Oke. Bu, beda usia belum ada Bu. Perbedaan usia udah tadi. Belum ada Bu. Beda suku, beda usia kayaknya belum ada deh Bu, yang ada baru beda suku. Belum ada itu tadi ya. Iya. Bu, kayak beda usia aja Bu, karena suami saya dengan saya beda 6 tahun, jadi mungkin saya bisa selidiki Bu, apa nih pengaruhnya. Oh ya, oke. Jadi Ibu mau bahas beda usia? Iya Bu ya. Berarti jadi nanti yang tanggung jawab istri tadi Ibu Diana ya? Iya Bu ya. Ya Bu, baik Bu. Kami beda tinggi badan aja ya Bu. Nggak ada masalah beda tinggi badan. Tinggi badan nggak masalah. Kalau tinggi badan nggak masalah. Tetapi Pak Guntur selama ini itu masalahnya Bu. Enggak. Oke. Siapa lagi belum ya? Kalau bisa Ibu katanya beda banget. Kalau bisa Bu, Ibu ada dikasih pernikahan yang dipaksakan Bu, kalau boleh Bu. Nggak ada pernikahan yang udah nggak ada lagi zaman Siti Nurbaya sekarang. Semua rata-rata orang nikah karena maunya sendiri. Jarang ada Siti Nurbaya. Jadi nggak usah dibahas. Berarti Ibu ada dulu pernikahan yang dipaksakan terakhir ya, mengalami ya. Bagus juga. Oke, nggak ada lagi pernikahan Siti Nurbaya. Itu udah cerita lama itu. Oke, kita bahas yang terjadi pada saat-saat sekarang ini aja.
yang terjadi masalah dalam sekarang ini. Pak Dino tadi apa, Bu? Pak Dino tadi membahas tentang perjanjian pranikah, Frans. Oh, enggak lah. Bukan. Kalau tadi ini Saya dapat Tugasnya Yang sepadan pernikahan yang tadi sepadan. punya Pak Dino. ya, pasangan yang sepadan itu seperti apa? ya, Nah, Bu, siap. Oke, ya. oh ya sepadan ya. Iya. Saya pikir pernikahan beda tempat tinggal, Bu. Karena Itu Pak di Dino ini kan teman saya, tempat Bu. tinggal. Dulu pernah dia jarang di rumah karena dia kirim ayat aja sama saya, Pak. Bu, Amsal 21 ayat 9 gitu Iya. aja, Bu. Bilang. Oke, tinggal Ibu Ade yang belum ya. Oke. Bu, saya tadi apa, Bu? Baru masuk tadi terputus, Bu. Sorry, Bu. Maaf. Bapak Judulnya siapa? beda banget dong. Dengan Guntur, Bu. Beda banget. Ibu Patrisman belum? Pak Guntur. belum, Bu. Ibu Oke, Anita Pak juga Guntur. belum kali, Bu. Kurang istri. Ibu mungkin boleh juga pernikahan beda kota Bu atau LDR Bu. Jarang itu Bu, yang beda kota itu apa keputusan itu juga jarang terjadi. Paling 1-2 orang aja Bu yang beda kota itu. Beda Mungkin kepintaran lah. pernikahan pisah harta kali, Bu. Nah, enggak. Yang terjadi Kalau udah sekarang. pisah harta udah bukan pernikahan lagi. Tapi nggak apa-apa Bu, walaupun temanya sama, karena memang cukup banyak ya mungkin di ini Iya, aja, iya, Bu, walaupun iya. Pak, iya. Lagi saya lihat Pak Sateli Deli ini paling cocok di mana? Saya doa aja Bu. Bagus. Nggak ada tim doa mah semuanya juga. Oke. Saya nanti merangkumkan aja lah. Boleh juga. Nanti saya benar serius. Dan ini kriteria seorang istri aja Pak, nggak Kalau apa-apa. Pak Guntur pernikahan dini aja, Bu. Pak Guntur. Pak Guntur Pernikahan ya, dini. terakhir ya. Oke, Pak. Siapa tadi Pak Sateli ya? Terus kalau pernikahan Seorang telat suami gimana? ya. Nah, itu Pak Daily. Jadi Guntur yang dini, Daily yang telat. Oke. Udah, siapa lagi ya? Saya belum, Bu. Pak Trisman, Bu. Pak Trisman belum. Kasihan Kayaknya dia kalau sama- kita nggak kasih tugas, Bu. Sama Pak Heri, sama Pak Heri tadi, Bu. Pak Trisman ini sudah menikah. Belum, Bu, belum. Ya udah. Belum, Bu, Ini aja tugasnya sama dengan Pak Harles. Kriteria seorang istri. Oke, baik, Bu. Bu, saya tadi apa, Bu? Belum Kau bagaimana Pernikahan menikahkan dini. Pak Harlex gitu. Pernikahan Tugasnya dini Pak aja, Pak Guntur, Bu. Guntur. Bagaimana membantu Pak Harlex menikah itu Pak Guntur, Bu. Tinggal ambil keputusan aja dia, Pak. Beda jam terbang, Pak. Tadi Pak Guntur kriteria seorang istri. Tadi Guntur. Oh, iya, oke. Kriteria. Pak Heri sama saya yang belum, Bu. Pak Heri. Pak Deli tadi seorang suami, kriteria seorang suami tadi. Oh Pak Deli. iya. Kriteria seorang suami ya. Makasih Bu Eli dibantu. Iya, ini. Kriteria seorang suami yang berdoa, Pak Daily. Iya. Itu saya bertanggung jawab, apalah gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah Satu ya. lagi, Bu. Satu lagi. Siapa? Pak Heri. Pak Heri. Ketua Pak kelas. Heri. Belum ada Ibu ya? Ibu Anita juga belum. Ibu Anita tadi tanggung jawab seorang istri ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke. Ibu Anita. Ibu Fora belum, Ibu Fora. Ibu Rini. Ibu Rini Ibu ya. Oh ya, Bu Rini belum. Ibu Ade. Kayaknya tadi. Bu Ade udah belum Kalau tadi Ibu Ade ya? udah. Pak Heri yang belum, Pak Heri. Tadi Ibu Ade tadi menjadi penolong yang sepadan. Oke, sekarang Bu Rini ya. Bu Flora belum, Bu Flora. Oke, Bu Rini sama Bu Flora. Mereka sama-sama Bu bukan? Bagaimana Ibu? Oke. Tugasnya tanggung jawab istri aja lah. Bu, istri saya pun dapat tugas, Bu.
Dewi, Bu Dewi, Bu. Ya nanti Pak Dino yang ngasih aja tugasnya apa gitu. Oh gitu, boleh juga. Bareng bisa Pak Dino. Aku di meja ini tuh tapi lagi berdiri ya, berdirinya ya. Udah Lagu ya. doa Fitri ya Bu ya. Oke. Jadi minggu depan yang kriteria yang prestasi itu adalah Pak John, Pak Harles, Pak Frans, Ibu Kori, Pak Stataili, Tommy, Iya Bu. terus Pak Melki, dan Ibu Diana. Minggu depan presentasinya 15 menit, 10 menit. Oke, Bu. Oke. 30 boleh. Ya, 10 menit presentasinya. Nanti berikutnya adalah ya yang di bawahnya Pak Dino, Bu Eli, Pak Trisman, Pak Guntur, terus Ibu Rini, Bu Flora. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian kelas kita pada malam hari ini. Yes, sebab saya harus bergabung di kelas satunya. Dan kita ketemu minggu depan dalam mendengarkan beberapa teman kita mempresentasikan hasil temuan mereka. Terima kasih untuk malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk